Oke, analisis nilai moral dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan, The Story of Life, karya Agnes Davonar menggunakan kajian strukturalisme. Abstrak. Penelitian ini bahwa sastra mampu memberikan nilai-nilai yang bermutu, baik, dan sangat menginspirasi, serta memotivasi pembaca dan masyarakat untuk bangkit dari kegagalan atau masa suram kepada kehidupan yang lebih baik. Masyarakat sendiri dapat mengungkapkan kisah hidupnya, emosi, atau pengalaman suka dan duka yang ia alami dalam bentuk sebuah karya sastra yang mendatangkan banyak nilai baru dari berbagai penafsir yang membacanya, termasuk sang pengarang. Pendekatan struktural dipilih dikarenakan apa? Pendekatan ini lebih mengkaji dengan rinci sebuah novel mulai dari unsur intrinsik sampai pada pesan-pesan tersirat dalam novel. Dengan pendekatan struktural ini, peneliti hendak melihat sejauh mana sih sebuah karya sastra ini memiliki nilai moral dan menjadi norma yang mengatur kehidupan dan kegiatan masyarakat agar terhindar dari perilaku yang menyimpang. Pendahuluan karya sastra di sini merupakan bentuk kegiatan kreativitas dan produktif dalam menghasilkan sebuah karya yang memiliki nilai rasa estetis dan mencerminkan realitas sosial kemasyarakatan. Sastra merupakan ungkapan pengalaman manusia dalam bentuk bahasa yang ekspresif dan mengesankan. Untuk itu, dapat dinikmati keindahan karya sastra sendiri, seorang penikmat sastra harus dapat menganalisis dan mengapresiasi isi dari karya sastra itu sendiri. Penikmat sastra biasanya membaca karya sastra itu untuk mengisi waktu luang atau hiburan saja. Akan tetapi, ada beberapa penikmat sastra yang ingin memperoleh suatu pengalaman baru dari karya sastra yang dibacanya dan ingin menambah wawasan atau pengetahuan. Analisis strukturalisme merupakan prioritas pertama sebelum diterapkannya analisis yang lain. Tanpa analisis struktural tersebut, kebulatan yang digali dari karya tersebut tidak dapat ditangkap dan makna-makna unsur dari karya sastra hanya ditangkap, dipahami sepenuhnya, dan dinilai atas dasar pemahaman tempat dan fungsi unsur itu dalam keseluruhan karya sastra. Kutipan dalam Stanton tahun 2012 halaman 22 menyatakan bahwa unsur pembangun sebuah novel dapat dibagikan ke dalam 3 bagian, yaitu ada fakta, tema, dan kesastraan, sarana. Dalam sebuah cerita, fakta meliputi karakter atau tokoh cerita, plot, dan setting. Karakter sebagai pemberi peranan atau sifat yang dimiliki oleh seorang tokoh. Hubungan antar individu dan masyarakat tidak mungkin dipisah-pisahkan satu dari yang lain. Individu merupakan bagian dari masyarakat, pun sebaliknya masyarakat yang terbentuk oleh individu-individu. Hubungan yang terbentuk antara individu dan masyarakat menciptakan perilaku sosial yang biasanya disebut dengan realitas sosial. Kutipan dalam Wirawan tahun 2012 halaman 119 mengatakan bahwa realitas sosial adalah rangkaian peristiwa yang terjadi antar individu dalam masyarakat. Contohnya, realitas sosial dalam masyarakat seperti adanya interaksi antara individu dengan keluarga, individu dengan kelompok, individu dengan pemerintah, memberi bantuan bencana alam, mengikuti kegiatan organisasi di masyarakat, mengikuti poskamling, dan lain sebagainya. Salah satu novel yang terdapat realitas sosial di dalamnya adalah novel Surat Kecil untuk Tuhan, karya Agnes Davonar. Di mana novel ini berlatar dengan politik Orde Baru tentang penculikan para aktivis dikarenakan menentang pemerintah. Untuk menemukan realitas sosial dalam novel ini, peneliti ini menggunakan teori strukturalisme genetik. Menurut Farouk pada tahun 2014 halaman 56 di mana mengatakan bahwa strukturalisme genetik merupakan sebuah teori yang dianggap sahih mengenai kenyataan. Maksudnya apa? Yang dianggap sahih itu jika di dalamnya terkandung gambaran mengenai tata kehidupan yang bersistem dan terpadu yang berdasarkan pada sebuah landasan ontologis
yang berupa kodrat keberadaan kenyataan itu, dan pada landasan epistemologis yang berupa seperangkat gagasan yang sistematik mengenai cara memahami atau mengetahui kenyataan yang bersangkutan. Berbeda dari strukturalisme murni, bahwa strukturalisme genetik ini melihat bagaimana asal-usul karya sastra yang diciptakannya. Pada kesempatan ini, penulis akan menganalisis sebuah novel yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan, The Story of Life karya Agnes Davonar, di mana novel ini diterbitkan di Jakarta pada tahun 2016. Novel Surat Kecil untuk Tuhan, The Story of Life ini menceritakan bahwa kisah perjalanan hidup dua bocah saudara yang bernama Anton dan Angel, yang terlahir dari keluarga yang tidak mampu, lalu kedua orang tuanya tewas karena kecelakaan, dan mereka menjadi yatim piatu. Peneliti memilih novel ini dikarenakan novel Surat Kecil untuk Tuhan, The Story of Life, tergolong novel populer yang banyak diminati oleh masyarakat. Novel ini juga memiliki dua versi, di mana jalan cerita dan tokoh yang berbeda. Novel versi lain menceritakan kisah hidup anak gadis yang mengidap penyakit dan harus berjuang hidup. Hal ini menjadikan peneliti tertarik untuk menganalisis, melihat hal-hal yang menjadikan novel ini menjadikan versi yang lebih memberikan pesan moral sama baiknya untuk pembaca dan pesan-pesan yang dapat ditarik dan dari novel ini. Alasan lain dari penulis ini adalah tertarik untuk dikaji pada sebuah novel Surat Kecil untuk Tuhan, di mana mengingatkan perkembangan zaman untuk tergesernya perannya oleh alat-alat baca elektronik, dan diharapkan dengan banyaknya kajian yang dibuat oleh peneliti ini bahwa novel-novel ini bisa menjadi cara untuk meningkatkan pembuatan dan minat baca tentang sebuah novel ataupun bacaan cetak yang lain. Hal ini disebabkan oleh ternyata bahan bacaan cetak memiliki manfaat bagi pembacanya dari pesan-pesan moral yang terkandung di dalamnya. Dalam tulisan ini, penulis menganalisis unsur-unsur intrinsik yang terkandung dalam novel dan nilai moral yang hadir dalam diri tokoh utama dengan menggunakan pendekatan struktural sastra sebagai asumsi dasar bahwa salah satu tujuan kehadiran sastra di tengah masyarakat sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbeda, makhluk yang berbudaya, berpikir, beretika, dan berketuhanan. Pendekatan struktural dipilih karena pendekatan ini lebih mengkaji dengan rinci sebuah novel, mulai dari unsur intrinsik sampai dengan pesan-pesan moral yang tersirat di dalam novel. Dengan pendekatan struktural sendiri, peneliti ini hendak melihat sejauh mana karya sastra ini memiliki nilai moral yang menjadi norma untuk mengatur kehidupan dan kegiatan masyarakat agar terhindar dari perilaku yang menyimpang. Oke, masuk ke metodologi penelitian, di mana penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan kajian strukturalisme. Adapun tahap-tahapan di mana penelitian ini dilakukan, bahwa yang pertama adalah peneliti mengumpulkan bahan penelitian, kedua membaca bahan ke perpustakaan yang merupakan objek penelitian, ketiga membuat catatan penelitian berupa data-data yang dibutuhkan, mengelola data-data ke dalam bentuk analisis. Sumber data berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk teknik pengumpulan data sendiri menggunakan teknik dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan teknik deskripsi analitik. Jenis penelitian, di mana penelitian ini tentang analisis nilai moral dalam Surat Kecil untuk Tuhan, The Story of Life karya Agnes Davonar ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, di mana jenis ini digunakan dikarenakan dirasa akan lebih memudahkan dalam menyampaikan informasi dan data struktural nilai moral dalam bentuk deskripsi.
Peneliti deskripsi kualitatif nantinya akan mencermati keadaan, situasi, dan peristiwa yang disusun sedemikian rupa akan terwujudnya laporan akhir. Waktu dan tempat penelitian sendiri diambil pada tanggal 1 hingga 31 Desember. Itu dilakukan di mana saja, baik itu di rumah maupun di perpustakaan kampus. Sumber data, di mana dalam ilmu sastra sumber datanya adalah karya, naskah, dan data penelitiannya sebagai data formal dan adalah kata-kata. Sumber data sendiri, penelitian sebagai judul, Surat Kecil untuk Tuhan, The Story of Life, pengarang Agnes Davonar pada tahun 2016, penerbitnya adalah Falcon Publishing, kota terbit adalah Jakarta, datanya adalah kata atau frasa yang mengandung unsur intrinsik dan nilai moral pada novel Surat Kecil untuk Tuhan. Teknik pemerolehan data dilakukan dengan teknik baca dan mencatat, di mana teknik membaca ini dilakukan membaca novel Surat Kecil untuk Tuhan, The Story of Life, mengutip dari Sudaryanto pada tahun 2015 halaman 9 bahwa menjelaskan metode dan teknik adalah dua istilah yang digunakan untuk mewujudkan atau menunjukkan dua konsep yang berbeda tetapi berhubungan langsung antara satu dengan yang lain. Metode adalah cara yang harus dilaksanakan atau diterapkan, sedangkan teknik adalah cara melaksanakan atau menerapkan metode. Pada penelitian ini digunakan teknik membaca dan catat. Yang pertama adalah peneliti ini akan membaca novel Surat Kecil untuk Tuhan dan memahami setiap teks yang ada di dalamnya. Kedua, mengidentifikasi struktur intrinsik. Ketiga adalah mengklasifikasi data-data nilai moral sesuai dengan tujuan peneliti di awal. Keempat, dalam penelitian ini peneliti itu menggunakan teks dan dibantu dengan tabel kerja berdasarkan subfokus penelitian. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, dan tujuan penelitian bahwa Surat Kecil untuk Tuhan The Story of Life karya Agnes Davonar ini, di mana data ini terkandung dan disajikan berdasarkan tujuan penelitian yang mendeskripsikan dan menjelaskan. Data yang menunjukkan unsur intrinsik ini dapat dijadikan 13 data, di mana terdapat alur lurus berjumlah 5 data, alur menurut berjumlah 2 data, dan sorot balik berjumlah 3 data, tokoh protagonis berjumlah 18, tokoh antagonis 7, tema sosialnya 5, latar tempatnya 11, latar waktunya 3, latar sosialnya 2, tokoh tambahan 2, tokoh utamanya ada 42 data, klimaksnya 1 data, dan alur maju 2 data. Unsur intrinsik yang terkandung dalam Surat Kecil untuk Tuhan The Story of Life, di mana menggunakan teori Robert Stanton pada tahun 2012, di mana menyatakan bahwa dibagi 3 bagian, yaitu fakta, tema, dan sarana sastra. Nah, nilai moral, di mana berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa nilai moral dalam lingkup novel sendiri itu ada hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu di mana menyampaikan moral religius termasuk di dalamnya yang bersifat keagamaan dan mencakup sebuah kritik sosial yang ditemukan, dan juga lingkup hubungan manusia dengan diri sendiri, di mana persoalan manusia dengan dirinya sendiri yang banyak macam-macamnya. Nah, sejak kecil sampai dewasa, tokoh utama memperlihatkan hubungan relasi yang intim dengan Tuhan melalui percakapan doanya. Nilai moral manusia dengan dirinya sendiri dapat dilihat dari tokoh utama yang mampu menghadapi setiap persoalan hidup yang cukup berat. Kedua tokoh utama, Angel dan Anton, ini memiliki nilai moral optimis dalam hidup mereka. Tokoh utama yang selalu mensyukuri anugerah dari Tuhan. Dalam setiap tantangan, mereka tetap menampilkan makna nilai moral, tanggung jawab, dan tersenyum agar mereka tetap menjalankan pekerjaannya.
nilai moral manusia dengan manusia lain dalam novel ini, di mana memiliki nilai kejujuran dengan sesamanya, terlebih saat mereka menghadapi kelaparan sejak ditinggal oleh kedua orang tuanya. Mereka juga jujur dalam membantu bibinya jualan di pasar. Yang paling luar biasa adalah ketika mereka mengikuti Om Rudi untuk mengamen di lampu merah. Mereka tetap jujur menyerahkan hasil mengamennya semua kepada Om Rudi, walaupun Om Rudi selalu kasar pada mereka. Kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pembahasan yang sudah dilakukan oleh peneliti untuk mengenai nilai moral dalam surat atau novel Surat Kecil untuk Tuhan, The Story of Life karya Agnes Davonar dengan kajian strukturalisme sastra, bahwa menemukan unsur-unsur intrinsik yang merupakan tema, alur, tokoh, dan penokohan, latar, sudut pandang, dan gaya bahasa. Nilai moral dalam tokoh utama, wujud nilai moral tokoh utama dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan ini meliputi hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan diri sendiri, dan manusia dengan manusia. Nilai moral tokoh utama antara lain di mana nilai berdoa kepada Tuhan, memanjatkan doa, kepercayaan kepada Tuhan. Moral tokoh utama dengan diri sendiri meliputi nilai optimis, selalu bersyukur, bertanggung jawab, dan sikap kemandirian. Nilai moral tokoh utama dengan diri sendiri merupakan nilai kejujuran, peduli dengan sesama, cinta kasih sayang. Nilai moral tokoh utama dengan diri sendiri meliputi nilai kejujuran, peduli dengan sesama, cinta kasih, kasih sayang, rasa ingin tahu, berterima kasih, tolong menolong. Sekian presentasi dari saya tentang analisis sastra, di mana mengambil dari novel Surat Kecil untuk Tuhan, Story of Life, karya dari Agnes Davonar dengan menggunakan kajian strukturalisme. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.